wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan modul ajar ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Hidayah dengan NIM 315023000077, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar mata pelajaran fikih untuk kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi makanan halal dan haram. Nah, modul ini disusun untuk mata pelajaran fikih pada peserta didik kelas 6 MI Mutawallidah, yaitu fase C, di mana materi yang saya pilih ini yaitu makanan halal dan haram. Saya memilih materi ini karena merupakan salah satu materi yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didik. Setiap hari peserta didik membeli jajanan di kantin, di warung maupun di minimarket. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bagaimana cara memilih makanan yang halal, baik atau baik, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mengalokasikan waktu pada modul ini adalah 4 kali pertemuan, terdiri dari 2 jam pertemuan atau sekitar 70 sampai 90 menit sesuai kondisi pembelajaran di madrasah. Nah, pada modul ini saya menggunakan beberapa dimensi profil lulusan. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena peserta didik dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang halal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, yang kedua adalah penalaran kritis. Nah, yaitu di mana peserta didik itu mampu membedakan makanan yang halal dan haram berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Selanjutnya terdapat kolaborasi karena selama pembelajaran peserta didik bekerja sama dalam diskusi kelompok. Nah, kemudian yaitu komunikasi, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, selain itu terdapat kreativitas melalui pembuatan poster mengenai makanan halal dan wajib. Terakhir yaitu kemandirian. Nah, kemandirian ini yaitu karena peserta didik diharapkan supaya bisa mampu menerapkan kebiasaan untuk memilih makanan tanpa tergantung kepada orang lain. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Pada fase C, peserta didik juga diharapkan mampu bisa untuk menjelaskan dari pengertian makanan halal, makanan haram, konsep dari halal dan thayyib, memahami dasar hukumnya, dan mengidentifikasi contoh dari makanan halal maupun makanan haram, serta untuk membiasakan diri untuk memilih makanan yang halal, bersih, sehat, dan bermanfaat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, modul ini juga mengintegrasikan beberapa mata pembelajaran lain, yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia. Karena peserta didik ini juga disuruh untuk menulis hasil diskusi dan mempresentasikan hasil belajarnya. Yang kedua yaitu mata pelajaran IPA. Nah, karena materi makanan halal juga berkaitan dengan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, yang ketiga pendidikan Pancasila. Nah, melalui pembiasaan ini diharapkan peserta didik bisa disiplin dan tanggung jawab dan dalam memilih makanan. Nah, dan yang terakhir yaitu seni budaya. Nah, melalui kegiatan membuat poster bertema "Ayo memilih makanan halal dan thayyib". Nah, selanjutnya yaitu pada modul ini terdapat 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama berfokus pada pengertian makanan halal dan haram beserta dasar hukumnya. Terus pertemuan kedua yaitu membahas tentang kriteria dari makanan halal dan haram serta konsep makanan thayyib. Nah, pertemuan yang ketiga yaitu membahas tentang manfaat mengkonsumsi makanan halal bagi kesehatan jasmani, rohani, dan kehidupan sosial. Dan sedangkan pertemuan keempat yaitu peserta didik disuruh untuk membuat karya berupa poster atau presentasi sebagai bentuk dari penerapan materi. Nah, indikator yang saya susun yaitu meliputi kemampuan
menunjukkan dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Terus ada mengidentifikasi contoh makanan halal dan haram, terus menganalisis manfaat makanan halal dan thayyib, terus ada mengelompokkan makanan berdasarkan syariat Islam, dan membuat karya sederhana dan mempresentasikan hasil diskusi untuk menunjukkan sikap disiplin serta tanggung jawab dalam memilih makanan. Nah, pada modul ini saya menciptakan budaya belajar yang serius, yang nyaman, yang menyenangkan, serta membiasakan peserta didik untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, topik pembelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya ketika peserta didik membeli jajanan di kantin sekolah, berbelanja di minimarket, atau memilih makanan di rumah, sehingga materi menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami. Nah, modul ini saya menggunakan mode discovery learning atau problem-based learning. Nah, apa itu? Nah, discovery learning itu digunakan agar peserta didik menemukan sendiri konsep dari makanan halal dan haram melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan berdiskusi dan juga menyimpulkan. Nah, sedangkan problem-based learning ini digunakan melalui pembelajaran dengan permasalahan nyata. Misalnya, bagaimana memilih jajanan yang halal atau yang menentukan kehalalan suatu produk makanan. Nah, pendekatan yang digunakan adalah yaitu deep learning. Nah, deep learning yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Nah, adapun mindful learning itu yaitu agar peserta didik dapat menyadari pentingnya makanan halal bagi kesehatan dan ibadah. Meaningful learning yaitu dengan menghubungkan materi dengan pengalaman nyata dari peserta didik. Yang ketiga, joyful learning yaitu melalui video, gambar, diskusi, dan permainan edukatif sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, ada metode di sini saya menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi presentasi, dan permainan edukatif. Nah, media yang digunakan yaitu berupa PowerPoint, video pembelajaran, gambar makanan, kartu makanan, poster, serta media permainan papan halal dan haram. Nah, di sini guru juga menerapkan variasi mengajar melalui variasi suara, kontak mata, pemberian penguatan, dan penggunaan media yang beragam, dan variasi interaksi antara guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Nah, adapun akan pembelajarannya yaitu pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, presentasi, motivasi, dan juga menyampaikan tujuan dari pembelajaran, dan ada asesmen diagnostik melalui pertanyaan lisan. Nah, pada kegiatan inti peserta didik juga mengamati video dan gambar makanan, kemudian bertanya dan berdiskusi, menganalisis contoh makanan halal dan haram, dan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sedangkan pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi untuk memberikan postes lisan atau menyimpulkan materi, dan memberikan tindak lanjut berupa tugas mengamati makanan di rumah, kemudian menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Asesmen yang digunakan yaitu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Nah, untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik melalui tanya jawab. Yang kedua, asesmen formatif. Nah, melalui observasi, diskusi kelompok, presentasi, permainan edukatif, dan postes lisan. Nah, yang ketiga ada asesmen sumatif, yaitu berupa tes tertulis, penilaian keterampilan melalui presentasi dan poster. Nah, serta penilaian sikap berdasarkan observasi selama proses pembelajaran. Nah, demikian pemaparan modul ajar fikih, yaitu materi makanan halal dan haram yang telah saya susun. Saya berharap
yang mampu meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya untuk memilih makanan yang halal dan thayyib. Nah, sekaligus menanamkan kebiasaan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih